Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita bisa kembali hadir pada kajian rutin kita. Masih kita membahas berkaitan dengan fikih munakahat, fikih yang berkaitan dengan seputar pernikahan atau perkawinan. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kita yang terakhir kita sampaikan, yaitu sampai pada bab adabuz zifaf, bab yang menjelaskan tentang etika malam pertama ketika pasangan suami istri baru saja sah menjadi seorang suami bagi istrinya dan seorang istri bagi suaminya. Kemarin pertemuan terakhir paling tidak ada beberapa poin. Pertama, ketika seorang suami baru saja bertemu untuk pertama kalinya sah menjadi pasangan suami istri, yaitu ketika mereka baru saja bertemu, hendaklah mengucapkan salam, bercengkrama dengan yang baik. Kemudian sang suami memberikan sesuatu kepada istrinya, kemudian sang suami bersama istrinya melaksanakan sholat sunnah dengan berjamaah. Kemudian sang suami memegang kening istrinya sambil mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha ma khaira jabal ta'alai, sampai akhir. Kemudian setelah itu sang suami bisa melakukan hajatnya kepada istrinya terlebih dahulu ketika keduanya berkumpul dengan mengucapkan doa. Itu yang kemarin pertemuan terakhir kita bahas. Ibu bapak sekalian rahimakumullah, selanjutnya pada malam hari ini kita akan masuk pada bab hukuku bainaz zaujaini, hak bersama antara suami dan istri. Ketika pasal kemarin sudah sampai pada adab malam pertama, berarti di hari berikutnya pasangan tadi sudah menjadi pasangan yang sah,
menjadi pasangan suami istri yang sah, baik menurut aturan agama ataupun bahkan ya menurut aturan negara. Untuk selanjutnya, ketika keduanya sudah sah resmi menjadi pasangan suami istri, maka pada keduanya baik suami maupun istri ada hak yang harus ditunaikan oleh masing-masing dari keduanya. Seorang suami punya hak yang harus ditunaikan oleh istri, dan seorang istri juga punya hak yang mestinya ditunaikan oleh seorang suami. Untuk itu ibu bapak sekalian, selanjutnya yang pertama, pengarang kitab ini terlebih dahulu menjelaskan tentang hak suami atas istrinya. Nanti ada bab hak istri atas suami. Karena memang keduanya ya, antara suami dan istri ini masing-masing punya hak yang mestinya ditunaikan oleh keduanya. Baik, kita masuk pada hukukuz zauji ala zaujatihi, hak yang mestinya diterima oleh seorang suami atas istrinya. Al-aslul ladzi buniyat alaiha dil hukuk qauluhu ta'ala, dasar yang menjadikan pijakan atas pasal ini yaitu hak seorang suami atas istrinya. Ini adalah seperti yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-418 sampai kemudian ayat surat An-Nisa ayat yang ke-24. Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-24, yaitu firman Allah Ta'ala, ayat yang saya kira familiar di telinga kita. Sudah sering kita dengar capret-capret ayatnya, meskipun barangkali kita tidak hafal secara utuh. Allah Ta'ala berfirman begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu 'alaihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa idza ata'nakum falatabghu 'alaihinna sabila. Ayatnya cukup panjang. Ayat ini biasanya tafsirannya sangat banyak, tetapi akan kita cukupkan pembahasannya pada hubungan pergaulan suami dan istri. Allah mengatakan begini, ar-rijalu, kaum laki-laki itu, qawwamuna, mereka adalah pemimpin, pelindung, 'alan nisa'i, atas kaum perempuan. Itu makna yang paling banyak dipakai oleh para ulama. Kalau di Indonesia, di tafsir atau Quran terjemah yang diterbitkan, disahkan oleh kantor Kementerian Agama, maknanya demikian. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, kaum laki-laki itu mereka adalah pemimpin atau pelindung bagi kaum perempuan. Ayat ini ketika kemudian kita mendengar secara sekilas, ya secara umum ada dua pengertian. Pertama, betapa agungnya beban dan tanggung jawab seorang suami.
Yang kedua, betapa seorang wanita dalam Islam ditempatkan pada posisi yang mulia karena para istri mendapatkan perlindungan dari suaminya. Itu yang barangkali tidak bisa kita lihat, kita dapatkan pada model-model kehidupan di luar Islam. Allah mengatakan begitu, kaum laki-laki itu adalah pelindung atau pemimpin bagi kaum perempuan. Apa sebabnya? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, disebabkan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kaum laki-laki itu menjadi pemimpin dan pelindung bagi kaum perempuan secara umum. Allah sebutkan disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas kaum perempuan secara umum. Meskipun barangkali ada kejadian-kejadian yang khusus di mana kadang kaum perempuan yang mendominasi menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki. Tetapi secara umum kaum laki-laki itu adalah menjadi pemimpin bagi kaum perempuan disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka atas kaum laki-laki. Contoh misalnya kekuatan fisiknya. Kaum laki-laki secara umum fisiknya lebih kuat dibanding kaum perempuan. Yang kedua, kemampuan untuk menghadapi beragam persoalan. Kaum laki-laki itu kecenderungannya relatif lebih berani dibanding kaum perempuan. Kalau perempuan biasanya pikirannya halus, kemudian lembut, ya. Kaum laki-laki ini orang yang secara umum tadi punya kemampuan, punya keberanian untuk menghadapi persoalan yang berat. Maka seperti jihad, ya, berperang, itu Allah bebankan kepada kaum laki-laki. Bayangkan kalau kaum laki-laki diperintahkan untuk berjihad, ya, ternyata kaum perempuan pada hamil semuanya, perangnya dibatalkan. Ya, tidak bisa dibatalkan karena sudah ada serangan musuh. Jadi secara umum Allah memberikan kelebihan bagi kaum laki-laki atas kaum perempuan secara umum. Meskipun secara khusus ada kelebihan kaum perempuan banding laki-laki, tapi secara umum dalam kepemimpinan, dalam memberikan perlindungan, kaum laki-laki lebih mampu dibanding kaum perempuan. Dalam memimpin, dalam memberikan perlindungan, dalam memberikan penjagaan kepada keluarganya. Ini tidak bisa dinafikan, karena kodratnya memang Allah memberikan kelebihan, kekuatan fisiknya, ya, kekuatan fisiknya. Wa bima anfaqu min amwalihim, ya. Lalu secara khusus dengan apa yang dinafkahkan oleh kaum laki-laki itu dari harta mereka kepada para pasangan mereka secara khusus. Kenapa secara khusus? Ada kalanya memang dalam sebuah rumah tangga ini kaum perempuan kadang lebih kaya daripada kaum laki-laki dari asal keluarganya. Ada yang kaum perempuan, ya, bisa mendapatkan penghasilan yang barangkali lebih dari kaum laki-laki. Secara khusus, ya, secara khusus ada demikian. Tetapi secara umum tadi Allah memberikan kelebihan atas kaum laki-laki, ya, dibandingkan kaum perempuan. Dan juga secara khusus nafkah yang diberikan kaum laki-laki itu kepada kaum perempuan.
Oleh karenanya Allah mengatakan fassolihatu, maka kaum perempuan yang solihah. Solihah itu selalu perempuan, tidak ada ya solihah kok laki-laki. Kalau laki-laki itu solih, ya kaum laki-laki datang ke masjid, ya kemudian ya adalah aktif dalam kegiatan keislaman, itu laki-laki soleh. Perempuan yang solehah di rumah. Kalau laki-laki di rumah terus tidak pernah ke masjid, solehah. Ini itu laki-laki itu jen solihah betul ya. Kenapa? Ratau nang masjid misalnya. Allah katakan fassolihatu, maka kaum perempuan yang solihah itu adalah qanitatun, kaum wanita yang taat ya, dalam tanda petik taat baik kepada Allah maupun kepada suaminya. Hafizatun, yang selalu mampu menjaga dirinya lil ghaibi, ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Hafizatun lil ghaibi, yang selalu mampu menjaga ya dirinya, kehormatannya ketika suami mereka tidak berada di rumah. Bima hafizallahu, ya sebagaimana dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa penjagaan-penjagaan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Wallati takhafuna, dan bagi kaum perempuan para istri, takhafuna, yang kamu khawatir, yang kamu takutkan atas mereka, nusuzahunna, nuyuz mereka. Nusuzahunna, nuyuz itu sudah ada bahasa fikih. Nuyuz itu penyimpangan, pengkhianatan. Wallati takhafuna nusuzahunna, adapun kepada para istri kaum perempuan yang kalian takutkan, khawatirkan penyimpangan-penyimpangan mereka, fa'idhuhunna, maka berikan mereka mau'idhah ya, mau'idhah, ajarilah mereka, kamu beri pengarahan kepada mereka. Maka kembali ke atas ya, bahwa tugas kaum laki-laki menjadi pemimpin itu perlindungan, pengarahan, begitu ya. Fa'idhuhunna, maka berikanlah kepada mereka pengarahan-pengarahan, luruskanlah. Wahjuruhunna, dan bila perlu, ini tahapan. Maka disampaikan ayat ini kalau diurai panjang, tapi kita tidak sedang akan menguraikan tafsir ayat ini. Ini sebagai landasan hak seorang suami atas istrinya. Fa'idhuhunna, maka berilah mereka pelajaran, berikan mereka pengarahan. Wahjuruhunna, dan hijrlah mereka, tinggalkanlah mereka fil madhaji, di tempat tidur mereka. Bahasa kita sekarang istilahnya pisah ranjang. Kalau ada seorang perempuan ya, kaum perempuan atau istri bagi suaminya, ketika kamu khawatirkan mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan, pertama dinasihati, tidak langsung kemudian dengan langkah berikutnya, dinasihati dulu, menasihatinya dengan cara yang baik. Kalau kemudian dinasihati dengan segala cara, dengan cara yang baik, tetap penyimpangan itu sulit untuk diluruskan. Wahjuruhunna fil madhaji, tinggalkan mereka di tempat tidur mereka, pisah ranjang. Kalau sudah pisah ranjang ini biasa sudah masuk ke dalam hati ya. Jika kemudian itu ya tetap tidak bisa meluruskan penyimpangan mereka, wadribuhunna, maka pukullah mereka.
pukullah mereka. Kalau di beberapa penjelasan para ulama itu jangan memukul wajah, karena wajah itu kehormatan. Ya, dipukul dengkule misalnya kan, pakai bantal misalnya kan. Kalau langsung ditampar muka, wajah itu kan kehormatan. Ya, maka menampar, memukul wajah itu tidak dibolehkan oleh para ulama. Wadribuhunna, pukullah mereka. Ini tahapan. Dinasihati tahap pertama. Kok tetap belum bisa untuk dibenahi, pisah ranjang. Tetap belum bisa dibenahi, wadribuhunna, dipukul. Memukulnya bukan wajah, ya. Mana? Bukan wajah dan kepala, karena itu membahayakan, ya. Apalagi sekarang undang-undang ada KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Maka kata Allah, fa in ata'nakum, jika melalui 3 tahapan itu, nasihat, atau ya ada yang baru dinasihati kemudian langsung bisa lurus kembali, ada yang sampai dinasihati belum, pisah ranjang baru kemudian bisa lurus kembali, tapi ada yang barangkali ya sampai tahap yang ketiga. Fa in ata'nakum, jika mereka mentaati kalian, fala tabghu, maka janganlah kalian mencari alaihin nasabila, jangan mencari jalan yang lain, cara yang lain atas 3 jalan itu. Cukup dengan 3 itu. Jika dikhawatirkan ya para istri atau istrinya melakukan penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran. Ibu bapak, ini tentunya hanya makna global, karena kalau kita ulas tafsir ini cukup panjang, ya. Banyak dari para ulama ketika menafsirkan ayat ini bisa berbab-bab dan berjilid-jilid, ya, berbab-bab dan berjilid-jilid. Tetapi ini hanya menjadi satu dasar, ya, dasar atas hak seorang suami atas istrinya, diantaranya adalah istri harus taat kepada suami, dan suami itu adalah menjadi pemimpin bagi istrinya untuk kemudian ditaati. Kemudian ya pengarang kitab ini kembali mengatakan, fahaqqur rajulu ala zaujatihi azimun, maka hak kaum laki-laki atas istrinya itu azimun, sangat agung. Artinya ketika seorang suami memiliki hak atas istrinya, kemudian sang istri menunaikan semua hak suaminya, maka pahalanya pun juga sangat agung, tidak main-main. Rasulullah SAW mengatakan, haqquz zauji ala zaujatihi allau kanat bi kurhatun falahisatha ma addat haqqahu. Wah, ini hadis ini diriwayatkan, ya, riwayatnya sahih, ya. Beliau menyatakan kama taqaddam tarizahu, di bab sebelumnya telah dicantumkan. Rasulullah mengatakan hak seorang suami, haqquz zauji, hak seorang suami ala zaujatihi, atas istrinya, itu adalah allau kanat bi kurhatun, bisa digambarkan seandainya sang suami itu punya penyakit yang bernanah. Mohon maaf bahasanya begitu, kurhah itu luka yang bernanah. Falahasidha, ya. Kemudian para istri itu kemudian mengeluarkan nanah itu melalui mulut mereka, ma adat haqqahu,
itu belum seberapa hak yang diterima oleh suami atas istrinya. Ini yang mengatakan Rasulullah, ya, betapa seorang suami, ya, seorang suami itu memiliki hak yang sangat besar atas istrinya. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda dalam hadis Tirmidzi, Ibnu Hibban, Baihaqi, ya, hadis ini sahih li ghairihi, hadis yang sering kita dengar. Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin," seandainya aku, kata Nabi, seandainya aku diberi hak untuk memerintahkan, seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang agar bersujud kepada seseorang yang lain, Nabi mengatakan begitu, seandainya aku diberi izin oleh Allah untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, la amartul mar'ata, maka akan aku perintahkan kepada kaum perempuan, para istri, antas juda li zaujiha, untuk bersujud kepada suaminya. Nabi mengatakan begitu, seandainya saya diberi izin, diperbolehkan oleh Allah untuk memerintahkan supaya seseorang bersujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan kepada para istri untuk bersujud kepada suaminya. Saking agungnya hak seorang suami atas istrinya. Ini ibu-ibu mungkin, wah itu kan versinya kaum laki-laki, ya. Kalau di kitab Al-Kabair itu dinukil perkataan Aisyah, tapi mohon maaf bapak-bapak jangan mempraktekkan kalimat ini, ya. Aisyah itu pernah mengatakan begini, kalaulah ini dari versi kaum perempuan, ya, Aisyah istri Nabi, beliau mengatakan begini, kalau saja seorang istri tahu akan hak seorang suami, betapa agungnya taat kepada suami mereka, kata Aisyah, maka akan aku perintahkan mereka untuk mengusap debu-debu di telapak kaki suaminya dengan kedua pipinya yang lembut. Nah, tapi sekali lagi ini jangan dipraktekkan bapak-bapak. Nah, nanti kundur dapat ilmu ini, nyadik ini oleh-oleh ngaji. Wah, itu nanti bisa jadi perang Mahabharata di rumah nanti itu. Ini versinya Aisyah yang mengatakan betapa seorang wanita memang perlu atau harus memiliki ketaatan kepada suaminya. Baik ibu bapak, kita jeda adzan dulu supaya juga sekalian mendengarkan adzan di sebelah sana. Baik, kita lanjutkan kembali. Rasulullah SAW mengatakan demikian, ya, sehingga ini menunjukkan bagaimana besarnya hak seorang suami atas istrinya. Kemudian beliau pengarang kitab ini mengatakan, wa ta'atul mar'atu lizawjiha min mujibati dukhulil jannati. Ketaatan seorang suami kepada istrinya berkonsekuensi masuknya seorang istri itu ke dalam surga. Jadi ketaatan seorang istri kepada suaminya ini berkonsekuensi menjadikan sarana seorang istri bisa mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Hibban, hadis ini sahih, Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis yang sering diireni oleh kaum laki-laki. Rasulullah mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha
wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Rasulullah mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika seorang wanita salat 5 waktunya beres. Ketika seorang wanita salat 5 waktunya beres. Ya, beres ini karena bukan perkara yang mudah untuk membereskannya. Ada beberapa kejadian seperti kaum wanita yang meninggalkan sholat 5 waktunya karena terbentur mendapati haid pada waktunya, sementara dia belum melaksanakan sholat. Misalnya seorang wanita mendapati waktu sholat zuhur sudah masuk, zuhur masuk jam 12 kurang seperempat misalnya, kemudian ia pun masih menunda untuk segera melaksanakan sholat sampai 12:30 menunggu putrinya atau putranya pulang sekolah. Ketika putranya pulang jam 12:30, kemudian ngurusi putranya, kemudian menghidangkan makanan, nak makan dulu. Kemudian anaknya mengatakan nanti saja dah makan dulu bareng sama ibu. Akhirnya ibunya pun ikut makan sampai jam 1. Sampai jam 1 belum sholat karena perutnya agak kenyang, punya alasan sebentar. Perut saya kenyang, nanti kalau saya sujud nasinya bisa nelotok misalnya. Akhirnya ditunda sampai jam 1:30. Begitu jam 1:30 dia melangkahkan kaki, sudah saya tak sholat sekarang. Ketika beranjak dari tempat duduknya, ternyata tamu bulanannya datang. Sementara tadi dari jam 12 kurang seperempat ada waktu cukup panjang sampai 1:30, tetapi ia tidak bersegera melaksanakan salat. Dalam kondisi seperti ini, mayoritas ulama mengatakan wanita yang seperti ini dia dosa besar karena telah meninggalkan salat. Waktu cukup untuk menunaikannya, tapi ia belum segera menunaikannya. Khilaf di kalangan para ulama, apakah wanita seperti ini mengqadha atau tidak. Itu ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait masalah ini. Apakah dia harus nyarutang setelah nanti haidnya selesai ataukah tidak? Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi mayoritas ulama mengatakan wanita seperti ini telah melakukan dosa besar, dan itu banyak menimpa kaum wanita. Oleh karenanya Nabi mengatakan idza shallat mar'atu khamsaha, ketika seorang wanita beres salat 5 waktunya, wa shamat syahroha, dan beres pula puasa Ramadannya, puasa wajibnya. Sering didapati seorang wanita kaum perempuan karena masih usia subur, Ramadan datang punya hutang puasa. Hutang itu pun belum segera ditunaikan sampai kemudian Ramadan yang berikutnya karena alasannya ini dan itu. Dalam kondisi seperti itu, wanita ini harus bertaubat kepada Allah dan tetap hutang puasanya tetap harus ditunaikan. Ini mayoritas pendapat di kalangan para ulama. Maka Nabi mengatakan ketika seorang wanita beres salat 5 waktunya, wa shamat syahroha, beres pula puasa Ramadannya, wa hafizat farjaha, lalu ia mampu menjaga farjinya,
mampu menjaga kehormatannya, kata Rasulullah. Yang keempat, wa ata'at zaujaha. Ya, ini dikasih nomor 4 karena tidak semua punya peluang. Barangkali ada yang sampai meninggal dunia belum berkesempatan memiliki suami, atau ada yang baru memiliki suami 1 tahun, setelah itu suaminya meninggal dunia, setelah itu dia tidak menikah sampai meninggal dunia. Maka mentaati suami ini ada di nomor yang keempat, karena tidak semua kaum wanita mendapatinya. Tetapi yang pertama, kedua, dan ketiga semuanya punya kesempatan sholat, puasa, dan menjaga kehormatannya. Maka Nabi mengatakan, ketika seorang wanita beres, pertama sholat 5 waktunya, kedua beres puasa Ramadannya, yang ketiga beres dalam menjaga kehormatannya, dan tambahan yang keempat, dia selalu mentaati suaminya. Kilalaha, di akhirat nanti akan dikatakan kepada wanita yang seperti ini, Allah katakan kepada mereka, udkhulil jannata, masuklah kalian wahai para wanita, min ayyi abwabiha, dari pintu-pintu mana saja, syi'ti, yang kalian kehendaki. Ini oleh para ulama ya difahami hadis yang luar biasa, karena pintu surga itu ada banyak. Dalam beberapa riwayat ada 8, dan 8 pintu surga itu masing-masing pintu hanya akan dilalui oleh orang-orang yang punya kekhususan amal sehingga bisa melewati pintu itu dan tidak bisa melewati pintu yang lain. Jadi ada seseorang yang hanya dibolehkan masuk surga melalui pintu itu dan tidak boleh melalui pintu yang lain. Maka seorang wanita yang 4 hal ini telah tertunaikan, salat 5 waktunya beres, puasa Ramadannya beres, bisa menjaga kehormatannya, selalu mentaati suaminya, wanita yang seperti ini dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga melalui pintu mana yang dikehendaki. Ini hadis yang luar biasa, yang hampir tidak ada hadis yang semisal untuk kaum laki-laki. Ini hanya untuk kaum perempuan. Artinya betapa hak seorang suami atas istrinya itu adalah sesuatu yang agung, dan betapa agungnya pahala seorang istri yang menunaikan hak suaminya. Di antara haknya adalah mentaatinya, mematuhinya ya dalam keadaan apapun selama bukan perintah untuk melakukan kemaksiatan. Oleh karenanya pengarang kitab ini mengatakan, fa idza kanal amru kadzalik fajdiru bil mar'atil mu'minati an ta'rifa huquqi zawji 'alaiha wa min dzalik. Oleh karenanya betapa agungnya menunaikan pahala, menunaikan hak-hak suami, maka segera mungkin kaum wanita untuk memahami ya, untuk mengetahui hak-hak yang harus ditunaikan oleh mereka. Di antaranya yang pertama adalah antuti'ahu fima ya'muruha. Hak seorang suami yang pertama adalah suami punya hak untuk ditaati apa yang ia perintahkan kepada istrinya. Seorang suami punya hak untuk ditaati apa saja yang diperintahkan suami itu kepada istrinya. Disebutkan wa'an Husain bin Mihsan, dari Husain bin Mihsan ya, beliau mengatakan an ammatihi, dari bibinya,
dari bibinya. Qalat, di mana bibinya pernah mengatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bibinya ini pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun bersabda kepadanya, adzata zaujun anti, ya, adzati zaujun anti, apakah kamu sudah memiliki suami? Apakah kamu sudah bersuami? Qalat, ya, maka ketika itu bibinya Mihsan ini beliau menjawab, na'am ya Rasulullah, ya sudah. Qala, Rasulullah pun bertanya, fa aina anta minhu, bagaimana posisimu terhadap suamimu? Bagaimana posisimu, keadaanmu kepada suamimu? Maka bibinya pun kemudian menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu, ya. Kemudian bibinya mengatakan, aku tidak pernah untuk tidak mentaatinya kecuali pada perkara yang memang aku tidak mampu melakukannya. Ini jawaban bibinya Mihsan ini. Saya tidak pernah, ya, saya tidak pernah tidak mentaati perintahnya. Saya selalu mentaatinya kecuali pada perkara yang aku tidak mampu melakukannya. Qala fa kaifa anta lahu fa innahu ji'naka wa narika. Kemudian, ya, fa innahu jannataka wa naraka. Lalu Rasulullah pun mempertegas, ya, perkataan atau sabda beliau, fa kaifa anta lahu, bagaimanapun posisimu, keadaanmu kepada suamimu, maka di sanalah jannataka wa naraka, maka di sanalah surgamu dan nerakamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Hakim, Imam Baihaqi, Imam Ahmad, dan sanad hadis ini hasan. Ini perkataan, ya, bibinya Husain bin Mihsan ketika beliau berjumpa dengan Nabi, lalu ditanya oleh Nabi perihal keadaannya. Maka Nabi mengingatkan kepada bibinya Mihsan ini. Rasulullah mengatakan, bagaimanapun posisimu kepada suamimu, ya, seperti apapun posisimu pada suamimu, maka di sanalah pada posisimu itu, pada keadaanmu itulah surgamu ataupun nerakamu. Artinya apa? Ya, posisi ketaatan seorang istri kepada suaminya, maka itu bisa mengantarkan para istri itu bisa jadi ke dalam neraka Allah, tetapi bisa jadi ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya, terkait perempuan terbaik itu yang bagaimana? Perempuan terbaik itu yang seperti apa? Qala, Rasulullah mengatakan, allati tuti'ahu idza amara. Wanita terbaik itu adalah seorang wanita yang mentaatimu jika kamu memerintahkan sesuatu kepadanya. Wa tasarruhu idza nadhara. Wanita yang menyenangkan hatimu jika kamu memandangnya. Istri yang menyenangkan hatimu jika kamu memandangnya. Nek nyawang disawang niku nyenengake, mboten jegedal napa? Jegedal, ya, joprat dan japrut, ya, nyenengake. Nyenangkai itu tidak harus selalu dengan paras yang elok, paras yang cantik, ya.
cantik tapi jabrut niku ya marake mules ya. Cantik tapi joprat jabrut itu marake bededek itu ya. Maka Nabi mengatakan wanita terbaik itu adalah wanita yang ia mau mentaatimu ketika kamu memerintahkan sesuatu kepadanya. Wanita yang menyenangkan hatimu jika kamu memandangnya. Wa tahfadhu ya, wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malihi, dan wanita yang selalu menjaga kehormatannya dan selalu menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak berada di rumah. Maka ya sering ada pertanyaan, bagaimana kalau seorang wanita menginfakkan harta suaminya dalam keadaan suaminya tidak tahu? Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri ya di poin yang berikutnya. Maka Nabi mengatakan seperti itu, wanita yang terbaik itu hanya dengan 3 kriteria: mentaati jika diperintahkan suaminya, menyenangkan jika dipandang oleh suaminya, dan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya ketika suaminya sedang tidak berada di rumah. Tanbih, ada catatan ya, supaya kaum laki-laki ini memerintahkannya tidak semau sendiri. Nah, ini ada catatannya. Ta'atul mar'atu lizaujiha laisat mutlaqatun. Ketaatan seorang wanita kepada para suaminya bukan ketaatan yang mutlak. Ya, artinya tidak semua perintah harus ditunaikan. Kalau seperti itu, wah, kesenangan kaum laki-laki nanti ya, metangkring nanti. Fa innaha masrutatun bima laisa fihi maksiatul lillahi ta'ala. Tetapi perintah yang harus ditaati oleh istrinya ketika suami memerintahkan kepadanya, syaratnya adalah perintah itu bukan perintah yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Ya, istri diperintahkan suami kono belanja ring warung, ya tumbas nopo ayo belanja sayur, kono bakule klideng jepit-jepit opo kono misalnya kan. Ini kan perintah yang ndak karu-karuan ini ya. Fa in amaraha zaujaha bi maksiatin kana ka antahla hijabaha au tatraka sholata au ayu jami'a fi hadiha au fi duburiha fa innaha la tuti'uhu. Maka ketika seorang suami memerintahkan kepada istrinya perintah yang mengandung kemaksiatan kepada Allah, seperti antahla hijabaha, perintah seorang suami untuk ya supaya istrinya melepaskan jilbabnya, ini perintah maksiat ini. Au tatraka sholata, perintah seorang suami pada istrinya supaya meninggalkan sholat, rasa sholat rapopo ya, sepenting nyambet gawe misalnya. Au yujami'a fi khaidiha, atau seorang suami yang akan mengumpuli istrinya padahal dalam keadaan menstruasi. Au fi duburiha, atau mengumpuli istrinya, mohon maaf, melalui duburnya. Fa innaha la tuti'uhu, maka dalam kondisi seperti ini maka seorang istri tidak perlu mentaati kepada suaminya, karena perintah itu adalah perintah yang maksiat. Faqad qala Nabi, karena Nabi telah bersabda, la ta'atun fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam hal bermaksiat kepada Allah. Ini kaidah umum ya, kita kepada siapapun, termasuk seorang istri kepada suaminya, termasuk kita kepada siapapun di atas kita, mungkin rekan kita, mungkin
atasan kita. Kalau perintah itu maksiat, dalam kaidah agama, perintah yang maksiat tidak perlu untuk ditaati. Rasulullah mengatakan begitu. Ini kaidah besar. La ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam hal bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'rufi, ketaatan yang harus ditunaikan itu adalah ketaatan dalam perkara-perkara yang ma'ruf, termasuk ketaatan seorang istri kepada suaminya. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ini yang pertama, hak seorang suami atas istrinya adalah untuk ditaati. Kemudian hak-hak yang berikutnya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat, karena ini masih ada cakupan yang lain. Barangkali pertanyaannya nanti setelah selesai di hak suami atas istrinya. Sampai di sini barangkali kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.